Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita di penghujung Ramadan dan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, akhiri Ramadan kita dengan bertobat para jemaah. Bertobat dari segala kekurangan ibadah kita selama khususnya di bulan Ramadan. Dan jangan putus asa bagi yang telah menyanyiakan kemarin di awal-awal Ramadan, karena amalan yang dianggap oleh Allah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu yang akhirnya, bukan kekurangan di awal, tapi bagaimana kesempurnaan kita di akhir. Maka ini kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Apa yang kurang dari sholat malam, sholat tahajud, apa yang kurang dari membaca Al-Quran, apa yang kurang dari doa, maka perbaiki mulai malam ini sampai besok Ramadan meninggalkan kita. Yang paling ditekankan para jemaah sekalian juga memohon ampun, perbanyak istighfar, karena target utama Ramadan adalah ampunan Allah. Berdasarkan hadis, ketika Nabi SAW naik mimbar, itu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Karena para sahabat nggak dengar ada yang berdoa, tapi Nabi mengaminkan, berarti ada yang berdoa. Dan ternyata Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, Inna Jibril aradun li. Malaikat Jibril yakni menampakkan kepadaku, lalu malaikat Jibril mendoakan. Ada 3 doa, salah satunya doa berkaitan dengan Ramadan. Kata malaikat Jibril, ba'uda man adraka Ramadan falam yukfarlah. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam lafaz yang lain itu dengan bahasa celaka. Dalam bahasa yang lain lagi disebutkan hina, raghima anf rajul, hina. Disebutkan dalam lafaz yang lain masuk neraka. Bagi siapa? Man adraka Ramadan falam yukfarlah. Yani orang yang bertemu Ramadan namun dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Kenapa para jemaah sekalian? Berarti orang ini benar-benar menjauh dari rahmat Allah. Artinya ada orang Islam yang masuk Ramadan, dia tidak ada beda dengan bulan sebelumnya. Bahkan dia menentang dengan makan, minum di siang harinya, merokok kelepas-kelepus di terminal, di tempat umum, mengganggu saudaranya yang sedang berpuasa. Mereka lah yang didoakan malaikat Jibril, sehingga tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena begitu murahnya Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Ini Allah benar-benar menganugerahkan, mencurahkan ampunan. Begitu banyak pula pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkannya. Maka malaikat Jibril mendoakan, ba'uda man adraka Ramadan falam yukfarlah. Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Yang doa malaikat yang paling agung yaitu Jibril, yang mengaminkan manusia yang paling agung yaitu Muhammad SAW. Maka kita takut jemaah, kalau Ramadan kita ini kita dalam keadaan tidak terampuni dosa-dosa kita, maka perbanyak. Tutup Ramadan kita dengan bertobat kepada Allah, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ikhtam Ramadan bi zakatil fitr. Tutup Ramadan kita dengan mengeluarkan zakat fitrah secara baik, secara benar, sesuai tuntunan. Karena ini sangat pengaruh terhadap puasa kita. Ingat, zakat fitrah itu bukan zakat harta dia zakat membersihkan badan kita, membersihkan jiwa kita dari puasa-puasa kita yang rusak.
Ini di antara rahmat Allah. Masih banyak Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki. Contoh puasa yang rusak, bersihkan dengan membayar zakat. Kata Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, bahwa Nabi mewajibkan zakat fitr. Di antara hikmahnya tu'matan limasakin wa tuhratan lisaimi minal lagwi wa rafath. Makanan bagi orang miskin. Maka berdasarkan hadis ini bahwa zakat fitrah ini asnafnya itu hanya satu saja. Dua kalaupun ada amil. Cuman amil itu tidak ada pada zaman di kebanyakan di zaman sekarang kita ya, karena amil itu yang resmi, yang sah. Amil yang syar'i itu yang ditetapkan oleh ulul amri, oleh pemerintah, oleh negara Islam, demikian. Adapun takmir masjid, lembaga, yayasan itu bukan amil, tapi dia wakil pezakat. Maka dia kalaupun mau mengambil misalnya transportasi atau apa istilahnya ya, operasionalnya ya, jangan dari zakat. Bisa minta kepada muhsinin yang telah menitipkan zakatnya tersebut. Dia tidak ada hak untuk mengambil zakat, khususnya zakat fitri ini, karena dia posisinya adalah bukan amil yang resmi. Lalu yang kedua, zakat fitri kata Nabi pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagu, dari sifat lalainya, dari rafath, dosa maksiatnya saat berpuasa. Nah, ini kebanyakan di antara kita kesalahan-kesalahan dalam zakat fitri. Yang pertama, mengeluarkan dengan jenis yang bukan ta'am. Jenisnya harus ta'am, makanan. Qutul balad, makanan negeri, kebiasaan di negeri itu apa? Jangan uang. Jangan mengatakan fakir miskin bukan butuh beras. Siapa bilang pada jemaah? Butuh beras, dia butuh untuk makan. Enggak, dia butuh keperluan uang. Lo justru nanti kalau diberikan uang dia akan dipakai beli pulsa. Padahal dia makanan mungkin kurang, beri pulsa. Enggak, makanan ada, dia butuh yang lain. Taib dia jual beras itu nanti. Jangan diberikan uang. Karena zakat fitri jumhur ulama mayoritas, hanya Imam Abu Hanifah yang membolehkan, hanya mazhab Hanafi yang membolehkan uang. Adapun kita nitip misalnya boleh jamaah mengeluarkan zakat fitri, kita ini uang nitip kepada orang, ke lembaga kan misalnya. Nanti lembaga ini membelikan apa? Beras, baru itu boleh. Asal yang sampai ke fuqara wal masakin harus beras atau makanan tersebut. Dan disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id, wa ta'amuna hina idin az-zabib wa tamar wa syair wal bur. Jadi Nabi mewajibkannya ta'am, dan ta'am kita saat itu ini menunjukkan berarti ta'am itu bebas, yang penting ta'am. Dan ta'am kami, makanan pokok kami saat itu zabib, anggur kering, kurma. Bahkan orang Saudi Arabia sekarang tidak ada lagi kurma aja, Pak. Enggak lagi zabib, enggak. Mereka beras sama kayak kita sekarang. Maka di Saudi, di mana di Timur Tengah sekarang beras tetap. Oleh karena itu kembali dari jenisnya ya. Yang kedua, waktunya jemaah. Waktu zakat fitri yang benar adalah ada 3 waktu. Pertama, waktu yang wajib. Arti wajib ini para jemaah, kalau ada orang belum waktunya sudah meninggal berarti tidak wajib zakat fitri. Atau dia baru masuk Islam, waktu wajib ini sudah lewat, berarti dia tidak wajib zakat. Jelas ya? Ada orang Islam orang kafir masuk Islam. Namun masuk Islamnya sudah lewat waktu wajib ini, berarti tidak wajib zakat fitri. Atau orang Islam meninggal dunia sebelum datang waktu wajib ini, berarti dia tidak wajib zakat fitri. Nah, waktu wajib itu adalah ghurubu syamsi min akhir Ramadan. Tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, itu wajibnya zakat fitri. Berarti sebelum tenggelam matahari kalau ada orang Islam meninggal dunia tidak wajib. Atau setelah tenggelam matahari ada orang kafir masuk Islam, wajib zakat fitri tidak? Tidak. Nah, ini waktu wajib, jadi akhir Ramadan, malam Id, malam Idul Fitri. Dan itu dianjurkan kita bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar sempurnakan, kalau sudah sempurna Ramadan maka agungkan Allah, takbir. Nah, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur.
Yang kedua, waktu yang afdal jemaah. Waktu yang afdal itu adalah pagi hari saat mau sholat Id, yakni sebelum sholat Id. Man addaha qabla shalah fa hiya shadaqatun maqbulah. Kata Nabi, siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id, maka dia zakat maqbulah, zakat fitr yang diterima oleh Allah. Namun man addaha ba'da shalah, siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia sedekah biasa, enggak dianggap zakat fitri. Zakat fitrinya tidak sah. Ini waktu yang afdal, ya, pagi. Jadi bukan terlambat, justru itu yang afdal jemaah. Itu yang afdal. Kalau kita sanggup, nanti zakat fitri pagi sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id siapa? Kita di tempat itu. Tolak ukurnya jangan sebelum sholat Idnya orang Papua misalnya. Kita di sini sebelum kita sholat Id bagikan, itu yang afdal. Namun kan repot biasanya. Ya, memang itu yang afdal. Lalu bagi yang sibuk diberi keringanan. Diberi keringanan untuk mengeluarkan 2 hari menjelang Id. Ini keringanan. Namun jangan, ini hanya bagi orang yang memang mungkin punya kesibukan sehingga nanti akan kesulitan pada waktunya yang wajib atau yang afdal, maka ini keringanan. Dan itu para sahabat memberikannya 2 hari menjelang Idul Fitri. Ini boleh tanggal 28, boleh tanggal 29, ya. Sekarang tanggal berapa? Ramadan? Ini dari mulai nanti sudah boleh. Itu keringanan, tapi kalau bisa tidak usah, nanti saja pada malam Id, ya. Ini diantara poin penting para jemaah. Kemudian juga kajian kita di sore hari ini berkaitan bagaimana ibadah seorang muslim nanti pasca Ramadan. Baik, para jemaah sekalian, barakallahu fikum. Di bulan Ramadan ini sebenarnya dia madrasah, yakni pembelajaran kita menempa diri kita untuk nanti membiasakan diri. Jadi kalau orang sudah terbiasa hidup sehari-harinya seperti Ramadan, maka dia adalah orang yang bertakwa. Itu tolak ukurnya. Ini tiap malam sholat tahajud, siangnya malam baca Quran, banyak sedekah, sudah berarti dia orang bertakwa. Nah, kita ini minimal nanti, kalaupun tidak seperti Ramadan, ya, minimal mendekati gitu loh jemaah. Dan nanti ada poin-poin penting, bagaimana supaya amal kita itu bisa betul-betul istiqomah pasca Ramadan. Ya syukur kita ini seperti Ramadan nanti di bulan Syawal. Seperti Ramadan kita inginnya tiap malam kita tahajud, inginnya itu baca Quran tiap malam, sedekah terus seperti bulan-bulan Ramadan ini. Namun minimal mendekati. Maka ada beberapa poin para jemaah. Tadi katanya sampai jam berapa saya dikasih waktu? 5 kurang 10, siap. 5 kurang 10. Ini normal jamnya ya? Taib 4, ya, lumayan lah, pas waktu insyaallah. Taib, para jemaah sekalian, di antara sikap seorang muslim ketika berpisah dengan Ramadan, yang pertama al-iksar minal istighfar. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Lah kalau sampai tidak diampuni, ini termasuk yang celaka yang disebutkan tadi dalam hadis. Ba'uda man adaka Ramadan falam yukfar lah. Celaka, jauh dari rahmat Allah orang yang bertemu Ramadan namun dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Makanya sebagian salaf juga memberikan contoh kepada kita, kenapa kita setelah ibadah itu istighfar, dan bukan hanya setelah ibadah puasa, setelah sholat kita istighfar. Maka istighfar itu para jemaah secara umum dia penutup seluruh ibadah-ibadah. Istighfar penutup seluruh ibadah-ibadah. Mungkin dari apa istighfar kita ketika kita selesai ibadah? Bukankah kita telah melakukan ibadah? Benar, kita telah beribadah, dan istighfar kita min taksiriha, dari kekurangan-kekurangan fiha, di dalam ibadah.
Nggak ada kita yang merasa pede paling sempurna. Hatta para as-salaf, para jamaah, orang yang paling sempurna ibadah mereka, namun justru mereka merasakan dirinya ibadah mereka yang paling jauh dari kesempurnaan. Tidak pede ibadah mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka istighfar. Sehingga istighfar itu khitamul a'mal, penutup amal-amal, bal istighfar, bahkan istighfar juga adalah khitamul a'mar, penutup umur usia kita. Mayit diapakan? Istighfarkan. Nabi SAW kata Utsman bin Affan, kana Nabi SAW idza faragha min dafnil mayyit. Nabi Muhammad SAW kalau selesai menguburkan jenazah, waqafa alaih, beliau berdiri di atas kubur jenazah tersebut. Wa qala, dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum wassalu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mohonkan, istighfarkan, mohonkan ampun, istighfarkan untuk saudaramu ini, saudara kalian ini, mayit ini. Yang kedua, mohonkan kepada Allah keteguhan. Fa innahu al-an, karena sungguhnya dia sekarang ini belum 7 langkah yang mengantar jemaah. Nabi belum beranjak kan, masih berdiri. Kata Nabi, fal'an, sekarang ini dia yus'al, sedang ditanya. Makanya orang yang mentalkin mayit ya, sudah selesai baru talkin, engko ne ono munkar nakir jawaban yo ngene. Telat wis kadung ditanya jemaah. Apalagi katanya sampai kalau masih ada yang ziarah belum tanya munkar nakir. Makanya kuburan Gus Dur itu sampai sekarang munkar nakir nggak berani tanya. Kenapa? Peziarahnya terus nggak pernah berhenti katanya. Kata seorang profesor apa gelarnya. Sampai sekarang katanya nggak ada yang nanya malaikat munkar nakir di kuburan Gus Dur, karena banyak penziarah. Loh, munkar nakir nggak takut penziarah jemaah. Nabi Muhammad ada itu loh, berdiri kata Nabi, fal'an yus'al, sekarang sedang ditanya. Maka dua ya, kita kalau selesai kuburkan jenazah, pertama istighfarkan, Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Lalu yang kedua, mohonkan keteguhan, bacanya Allahumma sbit hu. Kalau perempuan, Allahumma sbit ha. Tapi boleh berjamaah. Domir dalam urusan mendoakan jenazah nggak penting, ya. Misalnya menjenengan, lo iki laki apa perempuan, wis pokoknya mau hu mau ha, lo kok iso? Ketika hu laki-laki itu maksudnya mayyitun. Mayyit mudzakkar apa muannats? Mayyitun mudzakkar apa muannats? Mayyitun. Mana tak marbutohnya nggak ada? Mudzakkar, maka hu. Terus ha bagaimana? Allahumma gfir laha. Iya, maksudnya janazatun. Nah, baru ini muannats. Makanya kita enggak masalah, enggak usah bingung. Mayit, kalau Allahumma gfir lahu, mau laki perempuan maksudnya mayit. Allahumma gfir laha, laki-laki loh. Iya, maksudnya kan jenazah. Gitu, jadi enak saja. Tentu kalau tahu jenazah laki ya kita Allahumma gfir lahu. Kalau tahu jenazah perempuan Allahumma gfir laha. Nek enggak tahu sembarang, bebas. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Para jemaah sekalian, kembali kepada masalah kita. Jadi istighfar itu memang sangat diprioritaskan, terutama ketika kita meninggalkan bulan Ramadan. Dan di antara momen-momen istighfar jemaah, satu, istighfar ba'dal wudu. Ini momennya. Sebagaimana disebutkan, man tawadhu'a, siapa yang berwudu kata Nabi, faqala, lalu membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dibaca setelah apa ini? Nggak biasanya antum baca doa ini kapan? Ya, penutup majlis. Ternyata setelah wudu juga. Berarti zikir ini pertama setelah wudu, yang kedua juga penutup majlis. Lihat, istighfar, penutup majlis istighfar, penutup wudu juga istighfar, penutup salat istighfar jemaah. Jadi jangan baca Al-Fatihah, selesai sholat itu kan ada Al-Fatihah. Loh, ojo, istighfar sih. Bahkan Al-Fatihah itu nggak ada dalilnya. Mana dasarnya Al-Fatihah? Yang ada ayat kursi. Man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin
Siapa yang membaca ayat kursi di dubur salat fardu, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau baca itu rutin kita, ada jaminan masuk surga dengan sebab baca ayat kursi setelah salat. Jadi istighfar setelah salam itu jemaah. Sauban radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim rahimahullah, Sauban radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Perhatikan lafaznya jemaah. Kata Sauban, Nabi Muhammad SAW kalau beliau selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, itu langsung istighfar 3 kali. Summa qala, lalu beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lihat lafadznya selain ini enggak ada tambahan wa hayyun nabi salam wa adkhalna jannata darussalam, ya darussalam enggak ada. Ini dia lafadznya yang benar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau memang ada sahih riwayat lain ada tambahan-tambahan, silakan. Kalau tidak ada, tidak boleh jemaah. Tidak boleh menambah satu lafaz pun, satu huruf pun bahkan. Karena zikir-zikir salat, zikir-zikir setelah salat, zikir ruku' sujud ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu paten berdasarkan nas, dalil. Paten. Tidak boleh. Bahkan bagaimana istighfarnya Nabi disebutkan. Ya, rawi bertanya kepada yang meriwayatkan ini, Imam Al-Auza'i. Wa qultu lil Auza'i, bertanya aku kepada Al-Auza'i. Siapa rawi yang bertanya? Al-Walid. Bertanya tentang hadis ini, yani Rasul istighfar. Bagaimana istighfar? Kaifal istighfar? Bagaimana istighfar Nabi setelah salat itu? Qal, perhatikan jemaah, ini rawi yang mengerti bagaimana dia meriwayatkan hadis. Bagaimana lafaz yang dimaksud oleh hadis di rawi itu sendiri. Maka dia mengatakan, qal taqul, engkau ucapkan istighfar itu adalah engkau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lihat, tanpa al-azim. Ustaz, bukannya mantap? Enggak mantap, tambahan waktu. Iya, dilihat. Loh para jamaah sekalian, jangankan ini ya, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah ketika diajarkan oleh Nabi doa mau tidur jemaah. Di akhir doa itu Nabi ajarkan Al-Bara bin Azib dengan membaca Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nabiyyikal ladzi arsalta. Sama Al-Bara diganti, bukan wa bi nabiyyika tapi wa bi rasulika. Secara urutan bahasa lebih pas karena Rasul arsalta. Nabi ngajarkannya Nabi kalladzi arsalta. Diganti sama Al-Bara wa bir rasulika alladzi arsalta. Dari segi bahasa pas. Yang kedua dari segi yang lebih mantap, Nabi apa Rasul? Rasul lebih mantap dari Nabi, lebih utama karena tidak setiap Nabi Rasul, tapi setiap Rasul pasti Nabi. Diganti sama Al-Bara wa bir rasulika alladzi arsalta. Kata Nabi la wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Jadi merubah sedikit saja doa mau tidur gitu. Doa mau tidur. Kan pikirlah harus mau turun doa sembarang lah wis. Lah jemaah. Doa yang diajarkan Nabi mau tidur, mau masuk WC setelah azan. Makanya kita nih agak cerewet setelah azan. Boleh enggak tambah innaka la tukhliful mi'ad? Enggak boleh karena itu tambahan yang enggak ada dasarnya. Termasuk Sayyidina kalau dalam sholat gak boleh. Kita harus rewel cerewet dalam urusan ini. Tapi Sayyidina di luar sholat monggo silahkan, tidak masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Quwatina wa Imamina Muhammadin. Lah, tidak masalah, itu boleh. Tapi dalam sholat sifatnya apa tadi? Tauqifiyah. Maka sama ini istighfar Nabi. Istighfar ya begitu lafadznya. Dan ini yang lebih adra bi riwayatil hadis, lebih tahu mengerti dengan periwayatannya hadis, lafaz-lafaz hadis. Rawi dia. Kata Imam Al-Auza'i membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berbaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Ya. Jadi istighfar setelah salat. Kapan lagi jemaah istighfar penutup malam? Subhanallah ya. Allah berfirman di dalam surah
Az-Zariyat ayat 17-18 tentang sifat orang bertakwa yang mereka suka salat tahajud. Lalu sifat mereka apa? Perhatikan kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi mereka ini sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Ini sifat orang bertakwa. Lalu wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur di akhir malam mereka menutupnya malam itu dengan istighfar. Maka ini kesempatan kita jemaah. Jadi penjenengan nih kalau bangun malam di akhir malam minimal mungkin bisa jadi tidak sholat, tapi minimal jangan lupakan istighfar itu. Itu saat-saatnya yang sangat mustajab doa. Saat-saat dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar di saat tersebut. Sahur kita selesai sahur masih ada waktu sebelum azan, perbanyak apa? Doa, perbanyak istighfar, perbanyak berjamaah. Jadi istighfar penutup malam. Dalam Ali Imran 17 juga sama dalilnya dengan yang di Az-Zariyat. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka sifat orang beriman beristighfar di waktu sahur. Maka istighfar adalah dilakukan selesai ibadah secara umum, lebih rinci tadi. Bahkan orang-orang yang selesai haji itu ketika pulang kembali dari padang Arafah setelah wukuf, Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah 199. Allah perintahkan mereka untuk apa? Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Lalu bertolaklah kalian dari Arafah sebagaimana manusia bertolak, lalu wastaghfirullah. Kan orang kalau sudah wukuf di Arafah maknanya sempurna hajinya sudah. Nah, ketika selesai sempurna haji ini istighfarlah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah. Ini menunjukkan istighfar penutup ibadah haji, istighfar penutup majlis, istighfar penutup umur kita, termasuk Ramadan kita akhiri, tutup Ramadan kita dengan istighfar. Baik. Yang kedua jemaah, mauqiful muslim, sikap seorang muslim ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah ad-du'a biqabulil amal. Banyak-banyak doa, amal diterima jemaah. Banyak-banyak doa agar amalan diterima. Karena para as-salafus saleh mereka orang yang sangat gigih beramal, semangat beramal. Namun bersamaan dengan itu mereka yang paling takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Apa yang menjadi dasar para jemaah? Yang menjadi dasar dan menjadi rahasianya adalah surah Al-Maidah ayat 27 jemaah. Kenapa para salaf demikian takutnya mereka tidak diterima amalnya oleh Allah? Karena di dalam Al-Maidah ayat 27 Allah seolah-olah di situ membatasi bahwa amalan yang diterima itu hanyalah amalan orang yang bertakwa. Maknanya berarti mafhumnya orang yang tidak bertakwa bagaimana? Amalnya nggak diterima oleh Allah. Lalu siapa yang jamin kita ini termasuk orang bertakwa? Nah, disitulah mereka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil a'mal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Dahulu para salaf semangatnya mereka agar bagaimana amal diterima itu mereka lebih perhatian daripada sekedar beramal. Kenapa? Alam tasma Allah azza wa jalla yaqul, tidakkah kalian dengar Allah telah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima. Sesungguhnya Allah hanyalah, innama itu adatul hasr. Kalau ada kata-kata innama itu terjemahannya sesungguhnya hanyalah. Jadi harus pakai kata-kata hanyalah, karena innama itu artinya pembatasan. Seperti innamal a'malu biniat, sesungguhnya amalan hanyalah tergantung niat. Seperti dalam ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang bertakwa saja. Oleh karena itu orang yang takut dalam beribadah kepada Allah itu justru dipuji oleh Allah, bukan malah dicela, tidak. Jadi takut amal tidak diterima itu baik jemaah, ya. Tapi takut jangan menghantarkan kepada putus. Makanya ahli sunnah ibadahnya ada dua sayap, al-khauf dan roja. Kalau takut tok saja ini ibadahnya orang-orang khawarij. Orang khawarij ibadahnya dasarnya hanya takut jemaah, sehingga dia masuk ke dalam putus asa. Maka dosa apapun, kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka. Itu akidah khawarij.
Lawannya kalau ibadah nggak ada rasa takutnya, tapi harap tok saja, pede saja, ini akidah Murji'ah. Murji'ah itu apa-apa, mau maksiat mau apa, penting surga tetap tingkat tinggi. Itu Murji'ah lagi. Jadi tidak pengaruh. Murji'ah itu akidah yang mengatakan dalam konsep amal ini bahwa yang namanya maksiat tidak ngaruh pada amal. Maksiat tidak ngaruh kepada iman. Nah, kata orang-orang Murji'ah. Jadi kata orang Murji'ah, la taduru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Kata mereka prinsipnya, la taduru ma'al imani ma'siyatun. Maksiat tidak pengaruh kepada iman. Kalau ahli sunnah mengatakan maksiat pengaruh, jelas pengaruh, namun tidak melenyapkan iman seperti Khawarij. Maksiat menurut ahli sunnah pengaruh kepada iman, yakni mengurangi iman, tapi tidak melenyapkan iman. Makanya ini dua kubu nih ekstrim dua-duanya ini. Kita ahli sunnah tengah-tengah. Ya, kalau kata Murji'ah namanya maksiat tidak ngaruh sama sekali kepada iman. Jadi pelacur dengan yang ruku' sujud di masjid imannya sama, karena lacurnya berzinahnya tidak ngaruh kepada iman. Ini musibah. Walaupun nampak sekilas enak jadi akidah Murji'ah itu cuma, oh enak ahli maksiat tapi surga kelas tinggi kan enak. Iya tapi sesat itu. Ya. Jadi ahli sunnah mengatakan iman bisa berkurang dengan maksiat, yazid wa yanqus. Ya. Kata Khawarij iman enggak bertambah enggak berkurang. Kalau orang maksiat bukan berkurang imannya tapi lenyap imannya. Nah, ini musibah akidah Khawarij. Ya. Makanya para jemaah sekalian, Allah memuji orang yang takut amalnya tidak diterima. Dasarnya antum lihat surah Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman, yaitu sifatnya itu yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Mereka itu memberi, mereka beramal, mereka bersedekah, namun hati mereka bergetar takut. Nah ini takut apa ini? Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun? Ya Rasul, itu loh yang kata Allah di surah Al-Mu'minun 60 ini, beramal namun takut. Apakah mereka itu beramal namun juga peminum khamar, beramal ibadah namun suka mencuri? Apa yang begitu mereka? Kata Nabi, la ya binta Siddiq, bukan itu maksudnya wahai Aisyah, kata Nabi. Tapi maksudnya alladzina yasumun, mereka itu orang yang rajin puasa, yusallun, rajin salat, yatasaddaqun, rajin sedekah, wa hum yakhafun alla yataqabbalallah atau alla tuqbala minhum. Mereka itu orang yang rajin ibadah Aisyah, namun takut enggak diterima amalnya oleh Allah. Dan Allah puji mereka, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah justru orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Ya, maka takut kita dalam ibadah jangan sampai mengantarkan kepada putus asa. Namun jangan ibadah terlalu pede sehingga menghantarkan kepada meremehkan dosa. Maka dua ini penting. Ibarat sayap burung, yaitu al-khauf dan ar-raja. Ibadah khauf saja itu akidah Murji'ah. Ibadah dasarnya khauf saja, raja saja ini akidahnya Murji'ah. Ibadah khauf saja akidahnya orang Khawarij. Ya. Makanya para ulama mengatakan di antaranya Imam Ibnu Mubarak, man 'abadallaha bil khaufi faqat fahuwa haruri. Orang yang ibadahnya dasarnya takut tok saja, maka dia akidahnya al-haruriyah, Khawarij. Wa man 'abadallaha bir raja'i faqat, siapa yang ibadah dasarnya raja saja, huwa murji, maka dia Murji'ah. Ya. Maka harus ada, tanamkan dua sifat ini. Para ulama di antaranya Fudalah bin Ubaid, seorang ulama tabi'in, ya. Beliau mengatakan, la an akun a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbah min khardal ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kata mereka, sungguh
seandainya aku tahu amalanku walaupun seberat biji zarrah, jangankan banyak-banyak ibadah lah, satu butir debu saja, aku tahu kalau amal itu diterima oleh Allah, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya mereka tidak demikian, yakni merasa pede, tidak. Ya. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Lian Allah Ta'ala yaqul innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena Allah telah berfirman, sungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang yang bertakwa saja. Makanya para sahabat, ya, juga diceritakan oleh Fudhalah bin Ubaid, dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berguru kepada 30 orang sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Semuanya mereka takut jatuh kepada kemunafikan atas diri-diri mereka. Jadi kaum salaf, kaum yang paling takut di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya doa mereka itu setelah Ramadan, doa agar diterima amal ibadah mereka. Ya kanu yad'un Allah sittata asyhur an yubalighum Ramadan. Sebelum Ramadan doa mereka agar disampaikan dengan Ramadan. Setelah Ramadan apa? Summa yad'un Allah sittata asyhur, lalu 6 bulan doa mereka an yataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amalan ibadah mereka, puasanya, salat malamnya. Apalagi Nabi banyak mengatakan dalam hadisnya, rubba shaim wa laysa min sami ila al-ju' wal atash, wa rubba qaim wa laysa min qiyami ila at-ta'ab wa sahar. Banyak orang puasa, banyak, Nabi enggak ngomong sedikit, banyak orang berpuasa namun tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang tarawih, qiyamul Ramadan, tidak mendapatkan apa kecuali capek dan begadangnya saja. Iya, dia tidak tidur melek dia, namun ibadahnya dia tidak khusyuk, tidak tumanina. Kan banyak sekarang yang sudah fenomena yang rahasia umum sudah. Tarawih 20 rakaat lebih hanya 7 menit. Ya. Ini musibah jemaah, tidak sah. Tidak sah karena tumanina ruknun min arkani shalah. Tumanina adalah rukun di antara rukun salat. Ya. Baik. Yang berikutnya para jemaah. Poin yang ketiga, mauqiful muslim ba'da Ramadan, sikap seorang muslim setelah Ramadan adalah al-mudawamatu 'alal 'amal. Al-mudawamatu 'alal 'amal. Apa artinya? Mendawamkan amal. Yani jangan putus dengan putusnya Ramadan. Ya para jemaah, jangan putus dengan putusnya Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan amalul mu'min la yanqadhi hatta ya'tiyahu ajaluhu. Amalan seorang mukmin itu tidak putus sehingga datang ajalnya. Ini enggak ada istilah berhenti beramal, tapi harus konsisten dalam beramal, istiqomah. Makanya nanti akan kita bahas bagaimana kiat istiqomahnya jemaah. Karena kita tidak mungkin, kalau Ramadan kan setan dibelenggu, jadi kemungkaran berkurang. Kalau di Ramadan kan setan bergentayangan. Iya, sama di Ramadan kan bergentayangan jemaah. Cuman yang diikat itu memang pentolan-pentolannya. Maradatul al-jin wasyayatin. Maradah itu pentolannya, biang keroknya istilahnya. Tapi keroco-keroconya masih jalan. Ya. Nah, kalau di Ramadan berarti lebih berat ya. Ada nanti kiat istiqomah nanti di akhir bahasan insyaallah. Bishr al-Harith al-Hafi ketika ditanya, beliau seorang ulama salaf yang hidup di abad kedua. Nah, Bishr bin al-Harith al-Hafi rahimahullah, dia mengatakan ketika ditanya, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Ada orang yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan, artinya setelah Ramadan dia lepas, sudah tidak ibadah lagi. Maka Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Sungguh hina, sungguh jelek kaum tersebut, orang tersebut yang dia tidak mengenal Allah haqqan secara benar illa fi syahr Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah di bulan Ramadan dan juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Makanya mendawamkan amal para jemaah sekalian. Maka Allah sendiri menyukai amalan hamba itu yang dawam walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah ma adwamu ala ashabiha wa in qalla.
Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah, yang paling besar pahalanya. Kalau paling dicintai itu maknanya paling banyak pahalanya, paling disukai oleh Allah amalan yang dilakukan dengan dawam, kontinu atau ajak walaupun sedikit. Allah tidak suka kalau ada orang beramal itu, masya Allah, sekarang sholat ya, baca Quran sampai 2, 3, 4, 5, 7, 8 juz satu malam selesai, masya Allah. Tapi besok enggak, lusa enggak, seminggu enggak, kapan? 8 bulan baru baca lagi. La ya jemaah, baca. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan saddidu wa qaribu wa alamu anna la yudkhila ahadukum amaluhul jannah. Kata Nabi, bersikap benarlah dalam beramal dan sedang-sedang saja, jangan ngoyo-ngoyo. Karena walaupun ngoyo sehebat apapun amal, bukan dengan itu kalian masuk surga. Maksudnya kalian tidak bisa menebus surga dengan sebanyak-banyaknya amal, bukan. Tapi tetap surga itu ditebus dengan rahmat Allah. Maka amal itu yang penting benar, maksimal, sempurna, walaupun mungkin sedikit, tapi juga ajak terus, sama. Kata Nabi, wa anna habal a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Karena amalan yang dicintai Allah yang dawam, ajak walaupun sedikit. Jadi yang penting kita beramal itu benar, sesuai tuntunan, kemudian terus walaupun sedikit. Itu prinsip kita dalam beramal, prinsip kita dalam beribadah. Makanya Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru, ahsanu amala, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala, yang paling ikhlas dan paling ittiba kepada sunnah. Itu makna ahsanu amala, yang paling ikhlas dan paling ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, dan itu sebagai aplikasi dari firman Allah surah Al-Hijr ayat 99 di akhir surah Al-Hijr. Kata Al-Imam Hasan Basri, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi amalan seorang mukmin selain batasan itu adalah mati. Nah, berarti kita beramal itu sampai mati. Dan Imam Hasan Basri membaca surah Al-Hijr tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yaqin ay al-maut. Ya. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada kalian al-yaqin. Al-yaqin maknanya al-maut. Bukan yakin secara bahasa kita maknanya yakin, ini setelah yakin. Artinya kalau sudah yakin berarti nggak ada lagi ibadah. Ini akidah sufi. Orang sufi kalau sudah merasa yakin tinggi-tinggi sudah nggak perlu ibadah. Ya, apalagi ada hadis, ada ayat yang lain, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat lidzikri, supaya ingat kepadaku. Kalau sudah ingat kepada Allah, nggak butuh lagi ibadah. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya. Apa Nabi Muhammad kurang yakin? Orang yang paling yakin tapi ibadah, beliau sampai bengkak. Bukan bengkak, sebenarnya kurang pas bengkak itu cuma. Ya, ini Nabi itu sholat malam itu sampai hatta yatawa maram sampai kemeng, apa ya? Karena saking lamanya berdiri. Jadi terjemahan bengkak itu kurang pas sebenarnya. Dalam lafaz tarat, yakni sampai seperti itu maknanya, sampai kayak rematik begitu maknanya. Ya, geringingan gitu. Karena saking lamanya berdiri, masya Allah. Dan itu solat yang paling afdal, cuma afdal solat ketika ditanya ya Rasulullah ayu salati afdal, ayu salati afdal, solat yang paling afdal itu yang bagaimana? Kata Nabi, qal afdal salati tulul qunut, solat yang paling afdal, yang paling lama apanya? Kunutnya. Apa itu kunut? Berdiri. Makanya doa setelah ruku atau doa sebelum ruku, ketika berdiri dalam sholat itu disebut doa kunut karena dilakukan saat berdiri. Dan ternyata para jemaah, kunut dalam sholat saat doa itu sebenarnya dirinci. Kalau kunut nazilah ba'da ruku memang, tapi kunut witir atau kunut tarawih justru sebenarnya yang masyhur itu adalah justru qabla ruku'. Jadi setelah baca Al-Ikhlas, ya, qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
Sebelum ruku doa. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman, dan seterusnya. Baru ruku. Atau boleh setelah ruku. Namun yang jelas namanya kunut harus perhatikan di rakaat akhir. Kalau tidak di rakaat akhir bukan doa kunut namanya. Makanya definisi kunut ikhwan, doa kunut definisinya adalah berdoa saat berdiri di dalam salat di rakaat akhir, baik qabla ruku' ataupun, itu dia definisinya. Kalau tidak sesuai dengan definisi ini dia tidak sah kunutnya, nggak boleh. Makanya di rakaat akhir. Mau witir, mau sholat wajib, itu bagi kunut nazilah misalnya. Dan memang mengangkat tangan. Dan juga wa yu'amminuna man khalfahu, dan Nabi diaminkan oleh orang yang di belakang beliau. Ada sebagian ikhwan kayak ragu nih. Kunut para jamaah yang masyru' 3. Yang satu khilaf antara sunnah atau bid'ah. Adapun yang 3 sepakat ulama ahli sunnah masyru'. Kunut nazilah, kunut pertengahan Ramadan, dan kunut witir sepanjang tahun. Jadi bukan Ramadan saja, antum witir itu kunut fadl kalau dibutuhkan. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Sekali kalau kita butuh kunut witir kita di luar Ramadan silakan. Dan Ramadan pun hanya sudah pertengahan Ramadan baru kunut. Adapun yang satu yaitu kunut subuh secara terus menerus, maka para jamaah sekalian, sebuah kaidah dari Syekhul Islam ya, supaya antum paham tentang hakikat kunut. Jadi kunutnya Nabi dan para sahabat itu, kunut itu apabila terjadinya suatu peristiwa, adanya momen, tidak ada istilah kunut untuk terus menerus dalam suatu sholat atau suatu ibadah, nggak ada. Karena memang kunut itu karena ada momen, coba. Apa momennya? Ada musibah, namanya nazilah. Apa momen lain? Karena Ramadan, pertengahan Ramadan, ada momennya. Apa momen yang lain? Karena ini witir. Tapi terus menerus satu sholat duhur saja, kunut asar saja, kunut maghrib saja, kunut isya saja, kunut subuh saja, nggak ada jamaah sekalian. Makanya hadis tentang kunut subuh kalaupun sahih itu bukan membatasi hanya di subuh, tapi seluruh sholat. Karena Nabi kunut di 5 waktu sholatnya. Bahkan sholat duhur, sholat asar kunut, dan bacaan kunutnya dijaharkan walaupun sholatnya sholat sir. Jadi jangan duhur kan, sami Allah liman hamidah duhur, sami Allah terus terus imam makmum gimana? Jadi walaupun sholatnya sir, pas kunutnya tetap jaharkan, dan imam yang di belakangnya makmum mengaminkannya. Demikian. Taib. Keutamaan mendawamkan amal para jemaah. Keutamaan mendawamkan amal ya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan itu hukum asalnya dawam. Ya kan? Kita sholat 5 waktu dawam tidak? Dawam sampai mati. Kita puasa Ramadan dawam tidak? Dawam setiap Ramadan sampai mati. Berarti hukum asal Allah mewajibkan ibadah adalah dawam. Dan ibadah yang dawam inilah, ibadah-ibadah wajib inilah yang paling dicintai Allah. Makanya kalau antum ditanya sholat tahajud dengan sholat duhur, mana yang afdal? Jangan ragu jemaah. Sholat tahajud lebih afdal. Kenapa? Dia lebih khusyuk, waktunya malam. Malam kan lebih afdal. Lah, karena tahajud sholat sunnah, duhur sholat wajib. Ibadah yang wajib lebih Allah cintai daripada ibadah yang sunnah. Maka keliru kalau ada orang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah sementara melalaikan ibadah-ibadah yang wajib. Tahajud sampai mau menjelang subuh tapi sholat fajarnya ketinggalan. Itu namanya, cara istilah orang Jawa bahasanya yang apa namanya? Buru mencek kehilangan jeleng. Ya, ngejar yang tidak penting malah kehilangan yang lebih penting. Itu. Coba dicatat, dijadikan status itu.
berkata orang tua dulu gitu ya. Ya. Jadi karena sebab mendahulukan yang sunnah-sunnah malah meninggalkan yang wajib. Nah, yang kedua, anna min hadin nabi al-mudawamah 'ala al-'amal salih. Mendawamkan amal berarti kita telah meneladani Nabi, karena di antara petunjuk Nabi Muhammad kalau Nabi beramal, dawam beliau itu. Makanya beliau enggak pernah tinggalkan tahajud. Ya, sebagian ulama mengatakan tahajud itu sunnah, namun bagi Nabi Muhammad wajib katanya. Tapi ini perlu dalil sebenarnya. Makanya dalam mazhab Hanafi, witir itu adalah dihukumi wajib karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Lah, kalau Nabi tidak meninggalkan, dihukuminya wajib kata mazhab Hanafi. Namun tidak benar karena hadis-hadis yang Nabi membatasi yang wajib dari sholat hanya 5 waktu, yang wajib dari puasa hanya Ramadan. Berarti selain itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Namun demikian Rasul kalau beramal, beliau ajak. Aisyah mengatakan radhiyallahu anha dalam hadis Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Nabi Muhammad SAW kalau mengamalkan sebuah amalan itu beliau asbatahu. Asbatahu itu beliau ajak, dawam, konsisten terus. Beliau wa kana idza nama minal lail, dan kalau ketiduran tidak tahajud au marid atau karena sakit, shalla minan nahar, maka diqadha waktu siangnya. Nah, maka amalan yang sudah dawam itu jemaah kalau kita terluput tidak sengaja boleh diqadha. Asal syaratnya dawam. Ini nggak pernah sholat malam, tiba-tiba mengqadha di siang hari. Antum qadha apa ya? Nggak pernah tahajud, mero-mero qadha. Nabi Muhammad mengqadha di siang harinya karena dawam tahajudnya. Dan kalau tahajud itu waktu yang ganjil atau sholat ganjil, kalau sholat di siang hari jangan ganjil, tapi digenapkan. Kalau biasa tahajud 11, maka Nabi mengqadhanya berapa? 12. Jangan dikurangi. 11 qadhanya 10. Jangan, enggak ngodok, ngurangilah. 12. Yang biasa 7, siangnya berarti sholat 8. Demikian. Namun syaratnya tadi apa? Dawam syaratnya. Terus yang ketiga jemaah, keutamaan amalan dawam apa? Ahabbul a'mal ilallah wa rasulih. Jadi Allah dan Rasul lebih mencintainya amalan yang dawam. Tadi hadisnya, ahabbul a'mal ilallah ma'adwamu ala ashabiha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam. Nah, bahkan pernah ada orang, Aisyah menceritakan bahwa ada orang yang memaksakan sholat gitu sampai megang tali gitu ya. Dan itu antara salah satu istri Nabi. Saking banyaknya sholat, nggak kuat sampai pegang tali supaya tidak jatuh. Maka Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas khudhu min a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, beramal saja sesuai dengan kemampuan. Jangan ngoyo maksudnya. Kalau sudah capek sudah berhenti. Ya. Kalau lagi malas beramal, namun sedikit saja. Tapi tetap beramal. Jangan lagi malas berhenti amal. Enggak, tetap beramal namun sedikit. Kalau sudah ngantuk berhenti dulu. Jangan dipaksakan. Fa innallaha la yamillu, karena Allah tidak bosan hatta tamallu, sehingga justru kalian yang bosan itu. Allah enggak pernah bosan. Maka santai saja kalau beramal para jemaah. Sesuai dengan yakni kemampuannya. Makanya juga ditanya Aisyah oleh sebagian para tabi'in, ayyul amal kana ahab ila nabi, apa amalan yang paling disukai Nabi? Qalat, Aisyah mengatakan ad-daim, amalan yang dicintai Nabi adalah amalan yang daim, amalan yang dawam maksudnya. Baik. Makanya nanti kalau amal itu sudah dawam lalu terluput maka boleh diqadha, ya, boleh diqadha. Nah, keutamaan yang keberapa? Baik. Yang 4, idza fatahul amal ad-daim yasta'ibu lahu al-qadha. Tadi sudah kita sebut,
amalan yang kalau sudah dawam ketika terluput itu diantara keutamanya boleh diqadha jemaah. Seperti qobliyah subuh antum sudah terbiasa qadha. Seperti qobliyah ba'diyah yang sudah terbiasa bisa antum qadha. Ya. Yang berikutnya, ini yang paling menakjubkan dari amalan yang dawam. Apa itu? Ketika ada uzur dan tak sanggup lagi melakukan, tetap Allah catat pahala sempurna. InsyaAllah. Kalau orang sudah terbiasa baca Quran lalu matanya buta, gak bisa baca Quran lagi, maka selama buta matanya tetap mendapat pahala mengalir, pahala yang terus saat dulu dia dawam membaca Al-Quran. Maka di sini jemaah, amal itu ustaz, ojo akeh-akeh sing penting nih dawam. Dawam baca Quran tiap hari, doa, salat tiap hari. Dasarnya Nabi mengatakan, idza maridal 'abdu aw safara, apabila hamba sakit atau safar, maka janji Allah apa? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat pahala sempurna tetap oleh Allah seperti ketika sehatnya, seperti ketika mukimnya. Ya. Makanya kalau antum musafir tidak perlu qobliyah ba'diyah sudah. Kecuali dua, salat witir atau salat qobliyah subuh. Adapun yang lain sudah tinggalkan kalau antum musafir, ya. Dan salat-salat sunnah ketika safar, perhatikan jemaah, di antara keistimewaannya adalah musafir ini boleh salat sunnah di atas kendaraan pribadi. Tapi salat wajib nggak boleh, kecuali kalau terpaksa kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi nggak boleh, salat wajib harus turun. Tapi salat sunnah boleh di atas kendaraan pribadi. Jadi antum mungkin ada sopir gantian ya, sopir lagi nyetir, antum sholat sebelahnya, sholat tahajud, sholat witir di atas kendaraan, kemanapun arahnya kendaraan menghadap. Ini nikmat. Jadi kiblat digugurkan dalam sholat itu dua kondisi para jemaah. Kiblat digugurkan dalam sholat. Satu, apabila dia tidak tahu arah kiblat dan sudah berusaha mencari tahu namun tidak tahu dan kiblatnya salah, maka gugur. Ini dimaafkan oleh Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, kiblat boleh itu saat sholat sunnah di atas kendaraan. Berarti kalau sholat sunnah tidak di atas kendaraan tetap wajib menghadap, atau sholat wajib di atas kendaraan tetap berusaha untuk menghadap kiblat. Ya, jadi harus sholat sunnah di atas kendaraan baru yang boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian di antara keutamaan amalan dawam berjamaah adalah an-nasru minallahi fi kulli hin. Orang yang beramal itu dawam, dia akan senantiasa mendapat pertolongan Allah kapanpun kondisinya dalam bentuk apapun. Karena dia juga ingat kepada Allah dalam semua kondisi. Susah dia sholat, senang dia sholat, susah dia doa. Karena dia dawam. Beda kalau ada orang yang pas lagi susah baru doa, lagi senang lupa sama Allah. Dan dasarnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dikenal dengan Dhunnun, ya, sang pemilik ikan, karena kasusnya, ya, Nabi Yunus dihukum oleh Allah, tapi nggak boleh mencela Nabi Yunus para jemaah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan mencela Yunus bin Matta, jangan, karena para nabi secara umum semuanya derajatnya sama. Para nabi dan rasul secara umum ya derajatnya sama, namun ada nabi Allah unggulkan atas yang lain dalam hal keutamaan secara khusus. Nabi Yunus alaihissalam dihukum oleh Allah karena sebab meninggalkan kaumnya belum diperintah oleh Allah. Ini istilahnya putus asa istilahnya. Allah sudah ada, memang kondisinya demikian. Ya, sudah. Akhirnya Allah hukum dimakan oleh ikan. Ini dia naik ke sebuah kaum, naik perahu, lalu perahunya berat, oleng, sehingga harus ada yang dikeluarkan dari perahu. Karena mereka tahu Nabi Yunus orang mulia, mereka nggak mau. Nabi Yunus kata Nabi, sudah ini saya orang durhaka, saya yang keluar sudah. Jangan engkau Nabi, engkau mulia, sehingga diundi, dikocolok istilahnya, diundi. Apa namanya diundi ya?
diundi, seret keluar nama Nabi Yunus. Jangan, nggak jadi, masukin lagi, undi lagi. Nabi Yunus lagi. Diundi lagi, jangan. Sudah 3 kali, sudah kata Nabi Yunus. Aku yang loncat. Hanya loncat dia, Allah sediakan ikan, Allah siapkan ikan. Nah, di atas, di dalam 3 kegelapan Nabi Yunus berada. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Beliau bertasbih kepada Allah, membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa luar biasa jemaah. Ini doa antum jadikan dia tawassul. Jadi antum kalau minta sesuatu kepada Allah, baca dulu ini doa, ini zikir, ini lafaz. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sebab Nabi katakan tentang doa Nabi Yunus ini, da'watu Dhinnun, kata Nabi. Doanya Nabi Yunus, idda' wa huwa fi batil hut, ketika dia berdoa di dalam perut ikan. Membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Membaca itu, kata Nabi, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu biha. Tidaklah seorang muslim berdoa dalam perkara apapun, namun tawassul dengan membaca doa Nabi Yunus tadi, pasti Allah ijabah. Pasti Allah ijabah. Makanya kalau antum minta rizki, minta jodoh, minta kebaikan dunia akhirat, baca dulu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Baca lalu Allahumma inni. Baca. Apa mintanya antum semua? Terus yang kedua, doa Nabi Yunus ini dikenal dengan istilah doa agar keluar dari masalah. Ya. Sebab Allah janjikan di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus membaca ini. Ya. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah ketika Nabi Yunus, kata Allah, dalam keadaan marah dari kaumnya, dia pergi meninggalkan kaumnya. Fadhanna alla naqdir alaih. Dan dia menyangka, kata Allah, kami tidak akan hukum. Gitu. Dihukum. Lalu fanada fi dhulumat. Lalu dia berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Kata ulama li tafsir, kegelapannya berapa? 3. Apa doanya tadi? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Perhatikan. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami ijabah doa Yunus dan kami selamatkan dari kesulitan. Para sahabat sempat tanya, ya Rasulullah, apakah doa Nabi Yunus khusus bagi Nabi Yunus? Lalu Nabi bacakan ayat ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tidak, kata Nabi. Allah sebab berfirman, demikianlah kami selamatkan Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi ini umum jemaah. Maka baca antum ketika mendapatkan kesulitan, baca doa. Berarti doa Nabi Yunus 2 fungsinya. 1, doa kalau dibaca saat kesulitan Allah keluarkan dari kesulitannya. Yang kedua kalau membaca doa minta ampun, minta sembarang kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, pasti dijawab apabila bertawassul. Nah, dan Allah sebutkan Nabi Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang senantiasa bertasbih saat lapangnya. Jadi Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah saat sulit, tidak, tapi saat lapang. Berarti maknanya dawam dia dalam bertasbih. Seandainya tidak dawam dalam tasbihnya, kata Allah, niscaya aku akan tinggal dia di perut ikan sampai hari kiamat. Namun ternyata Allah selamatkan. Baik. Terakhir jemaah, keutamaan amalan dawam itu adalah orang tersebut akan meraih husnul khotimah. Kok bisa? Iya, kan dia dawam amalnya. Berarti sewaktu kapan mati pasti husnul khatimah. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, beliau ketika mensyarahkan hadis dalam Sunan Abi Dawud,
Beliau menjelaskan tentang faedah yang sangat besar di sini. Syekh Abdul Muhsin mengatakan, hafizahullah, perhatikan jemaah, wal mudawamah 'ala syai' walau kana qalilan, dan mendawamkan amal walaupun sedikit, yakunul insan 'ala silatin billahi daiman, maka orang tersebut berarti mengadakan hubungan kontak terus dengan Allah selamanya. Kan dawam dia. Berarti orang tersebut mengadakan hubungan dengan Allah terus. Kenapa? Li'annal maut idza ja'ahu ya'ti wa huwa mulazimun ibadah wa kanat qalilan. Karena ketika kematian datang berarti dia sedang beribadah walaupun sedikit ibadah tersebut. Tapi ibadah yang ikhlas dan mutabah sesuai sunnah barokah walaupun sedikit. Amma idza nashata fi badil ahyan. Adapun kalau semangat ibadahnya itu angin-anginan, summa ahmala fi badil awqat, lalu dia lalai di sebagian waktu semangat, kadang-kadang tidak semangat, tidak beribadah, qad ya'tihil maut, bisa jadi kematian datang, wa huwa fi waqtil ihmal, namun sayang kematian itu datang pada saat sedang lalainya, bukan sedang ibadahnya. Maka coba kalau ibadahnya dawam, pasti dia akan mendapatkan husnul khatimah. Nah, itu cerita setiap muslim meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sekarang terakhir pembahasan min asbab mudawamatil amal. Bagaimana kiat kita mendawamkan amal? Yang pertama jamaah, ad-du'a bil inayah. Doa, minta tolong sama Allah agar didawamkan dalam amal. Ya, minta tolong. Nabi Muhammad saya doanya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Al-mafat, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Jadi doa kepada Allah, minta agar diistiqomahkan di dalam amalan. Yang kedua jemaah, kiatnya supaya kita bisa istiqomah pasca Ramadan ini, bisa dawam amal ibadah kita. Yang kedua, kiatnya tadi kata Nabi, khudhu minal amal ma tutiqun. Khudhu minal amal ma tutiqun. Lakukan amal sesuai dengan kemampuan, jangan ngoyo. Artinya jemaah, kalau sedang semangat perbanyak, kalau tidak sedang semangat jangan dipaksakan, tapi kurangi ritmenya walaupun tetap beramal. Kan sebagian kita biasanya dan kebanyakan kita kalau sedang semangat beramal, kalau sedang lagi malas total. Salah, tetap walaupun sedang malas namun kurangi apanya? Ritmenya. Jangan sampai saya pokoknya tahajud kalau tidak 11 nggak mau. Terus kalau lagi pas malas ya tidak tahajud saya karena percuma tidak 11. Jangan. Lagi semangat 11, lagi kurang ya 7, masih lagi kurang ya 5 rakaat. Ustaz lemes capek 3 rakaat. Boleh. Jangan merasa walah percuma timbangan yang ngono nih ndak mesti lo rugi jemaah. Baca Quran lagi semangat 1 juz, kurang setengah juz, kurang lagi seperempat, lagi masih kurang, tetap baca. Ini yang dimaksud dengan khudhu minal amal ma tutiqun. Kata Nabi, beramal sesuai dengan kemampuan, ya. Yang ketiga jemaah, di antara kiat, qiraatu siratis salafis salih, membaca sejarah para salafus saleh. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal mereka mendawamkan amal. Karena Bilal misalnya, kalau kita baca sejarah Bilal, ada amalan istimewa beliau. Ketika Nabi tanya, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, amalan yang kau jagokan itu loh, amalan apa yang kau berharap dengan amal itu kau masuk surga? Amalan apa yang dalam Islam engkau sangat banggakan, engkau sangat berpegang, engkau amalkan amalan itu? Amal apa? Kenapa ya Rasulullah? Karena kata Nabi, fa ini samitu difan alaik fil jannah. Jadi kamu nih hebat Bilal, karena aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Jadi maksudnya bukan terompah saja yang di surga, Bilalnya kemana entah. Itu maknanya, yakni Bilal masuk surga. Buktinya Nabi dengar terompahnya di surga. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, bima sabaqtani Bilal, dengan apa? yakni dengan amalan apa engkau mendahului aku? Bukan berarti Bilal duluan, Nabi belakangan masuk surganya. Karena tidak ada manusia yang masuk surga pertama kali sebelum Rasulullah SAW. Enggak ada.
Maka maksud bima sabaqtan ini hiburan. Atau kata para ulama, Bilal ini memang di dunia suka berjalan di depan Nabi. Nabi di belakang, Bilal selalu di depan. Kenapa? Menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal menjaga jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi enggak butuh satpam ya. Tapi demikian Bilal selalu ingin berbakti kepada Nabi. Sehingga Nabi hibur dengan kata-kata, dengan apa kau dahului aku masuk surga. Nah diantaranya Bilal mendawamkan sholat apabila setelah adzan, atau mendawamkan sholat apabila setelah berwudu. Dawam. Amalan yang dawam itulah kebiasaan para salafus saleh. Makanya kata Nabi, bihima, oh ya dengan 2 rakaatmu itu berarti. Jadi sholat apa jamaah antara adzan dan qomat? Sholat antara adzan dan iqamah. Baina kulli adzanaini raka'atan. Antara adzan dan qomat itu ada sholat 2 rakaat. Itu Bilal terus nggak pernah tinggalkan. Ya. Dan prinsip para sahabat memang ketika mendengar ilmu dari Nabi, prinsip mereka apa? Ma taraktuhu mundu sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak pernah tinggalkan sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya mungkin sampai di sini kajian kita, insyaallah kita lanjut dengan soal jawab ya para jemaah. Fadhal, terkait zakat fitrah, terkait Id. Ya. Mungkin karena ini kan kajian terakhir, barangkali langsung mengambil materi ini sunah-sunah setelah Ramadan Ustaz. Baik. Jadi tidak ada sesi tanya karena apa ya, kita banyak dapat faedah. Baik. Sebenarnya bahasan tadi secara global, adapun secara rinci percuma yang pertama tadi sudah kita sebut di awal, yakni sunnah-sunnah setelah Id, setelah apa? Setelah Ramadan. Yang pertama tadi tunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu zakat yang ada kaitan dengan selesainya ibadah puasa pada jemaah. Bahkan disebut dengan zakatul fitri, penisbatan nama kepada waktunya, yaitu saat berbuka, saat selesai kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan. Jadi bukan zakat fitrah ya. Walaupun boleh-boleh saja disebut zakat fitrah, itu dengan makna fitrah artinya bukan suci, tapi fitrah bermakna yakni an-nafs, jiwa, zakat jiwa. Makanya zakat fitrah itu zakat di mana jiwa kita berada. Kalau kita sedang di Malang, maka keluarkan zakat itu di Malang. Kalau kita sedang pulang kampung, nanti zakatnya mana di tempat tersebut. Kalau kita pas waktu mengeluarkan zakat dari tempat lain. Kemudian di antara poin penting para jamaah sekalian, tunaikan salat Idul Fitri, dan khilaf ulama dalam masalah ini tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib kifayah, yakni kewajiban yang kalau seorang muslim ya bisa gugur dengan sebab ada yang melakukan dari muslim yang lain, itu kifayah namanya. Ada yang mengatakan yang kedua fardu ain para jemaah. Fardu ain yakni artinya wajiban atas setiap seluruh muslim secara individual. Dan dasarnya Nabi perintahkan para wanita yang sedang haid untuk keluar, menunjukkan katanya kewajiban yang sifatnya fardu ain. Sehingga konsekuensinya kalau tidak sholat di lapangan karena ini fardu ain, maka dia tetap sholat di rumahnya dengan cara 2 rakaat tanpa khutbah tentunya. Ya. Termasuk pada jemaah kalau ada orang yang terluput ketika masuk ke tanah lapang, dia ternyata orang sudah lewat atau sudah selesai, maka tetap dianjurkan untuk mengqadha yang terluput tadi ya, untuk sholat 2 rakaat. Atau kalau masbuk ya berarti masbuk. Dan tambahan takbir saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya sunnah, sehingga kalau ada imam yang sudah takbir tambahan lalu ada masbuk datang seorang imam, seorang makmum, itu nanti dia tidak usah menambah takbir tambahan tersebut. Cukup dia takbiratul ihram Allahu Akbar, ikuti tambahan bersama imam, walaupun baru 3 kali, dan ternyata sudah selesai imam dia baru 3 kali, lalu antum tambah, nggak boleh. Sudah tidak usah ditambah. Berarti antum cuma dapat berapa kali? 3. Karena dia bahkan kalau imam lupa pun tidak usah kita untuk beritahukan subhanallah atau harus sujud sahwi, karena itu sunnah. Tidak pun sholatnya sah, tidak masalah. Baik. Yang harus diperhatikan lagi bahwa dalam masalah menunaikan sholat Idul Fitri ada beberapa poin penting yang menjadi kesalahan di antara kaum muslimin.
Di antaranya sunnah-sunnah yang ditinggalkan kebanyakan kaum muslimin adalah bertakbir dengan suara yang jahar pada saat kewajiban atau pensyariatan takbir secara mutlak. Kapan itu? Dari mulai ghurubis syams, sejak tenggelam matahari. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi sempurnanya bulan Ramadan dengan selesainya keluar hilal Syawal, saat itu kita bertakbir dengan suara jahar. Di mana? Fil buyut, di rumah-rumah kita, di masjid-masjid, dengan suara yang keras para jamaah. Namun tidak satu suara, jadi satu paduan suara, tidak jama'i namanya, tidak, tapi masing-masing berzikir, masing-masing bertakbir, bergemuruh. Dan itu kita amalkan hatta di rumah-rumah kita. Anak istri kita, ayo nak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah terus ada ayat takbir di rumah. Ini enggak, pada diam-diam saja. Termasuk juga saat berangkat ke tanah lapang, ini adalah zikir takbir yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi ini anjuran. Kemudian kita umat Islam, laisa lil muslimina fi dunya illa salah satu ayat. Kita tidak punya hari besar di dunia ini orang Islam kecuali 3 hari besar saja: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Yang mana ibadah kita dalam merayakan hari besar adalah dengan bertakarub kepada Allah. Makanya setiap hari besar Islam cirinya apa? Salat, berjamaah. Kalau tidak ada salatnya dan disebut hari raya, berarti bukan hari raya itu. Hari raya kita itu bukan dengan nyulut mercon atau dengan kembang api, pesta pora, dangdutan, kan ada itu halal bil haram, dangdutan. Lah, merayakan hari raya kita dengan ibadah, lalu kita bersenang-senang dengan cara silaturahim, saling berziarah, saling memberikan makanan, saling ucap salam, ucap selamat, silakan. Namun intinya adalah dengan cara kita sholat. Ya. Kemudian juga di antara poin penting adalah adab-adab sholat. Ini harus antum pelajari fikih sholatul id. Yang pertama mandi. Mandi ini sunnah, bahkan sampai-sampai Al-Imam Sa'id Al-Musayyib, seorang ulama besar tabi'in, beliau mengatakan sunnatul fitri salasun. Sunnahnya Idul Fitri itu 3. Yang pertama, al-aklu qabla al-khuruj. Makan dulu sebelum berangkat ke tanah lapang. Dibalik kalau Idul Adha justru jangan makan dulu, itu sunnahnya. Dan sunnah itu maknanya berfaedah, berpahala. Cuma ini petunjuk Nabi. Jadi orang yang sarapan dulu dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, berpahala sarapannya. Yang kedua apa? Wal masyu ilal musalla. Berjalan kaki menuju tanah lapang. Ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Ya, 50 meter naik motor pula. 50 meter, bahkan 100 meter, 200 meter jalan. Karena ini sunnahnya kita mengharap pahala dengan jalan kaki kita. Nah, ini sunnah. Dan yang ketiga apa para jamaah sekalian? Al-iktisar, mandi. Jadi mandi, dan ini hukumnya sunnah. Dan ini adab-adab seperti ini harus diperhatikan. Wa dhahab wal iyad, berangkat dan kembalinya bi khalifit tariq, dengan menyelisih jalan. Ini sunnah juga yang harus kita perhatikan. Kemudian yang paling juga banyak dilalaikan kaum muslimin adalah memakai baju yang ajmalus thiyab, baju yang paling kita anggap paling baik, walaupun tidak baru. Syukur-syukur yang baru nggak apa-apa. Baju yang baru, yang paling indah, yang paling baik itu yang kita pakai. Di antara sunnah Id juga at-tazayyun wa tajammul, jadi berhias, berdandan. Antum harus pakai minyak, pakai parfum, yang baju yang rapi, yang terbaik. Jangan asalnya kayak mau ke pasar saja, mah. Jangan, ini Id. Wa man yu'azzim syairallah fa min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan hari raya ini, dia termasuk tanda ketakwaan kepada Allah. Ini hari besar. Dan alhamdulillah kalau tahun ini kita bisa sholatnya di lapangan. Kalau tahun dulu kan hatta di rumah aja, mah. Walaupun antum sholat di rumah dulu ketika pandemi, tetap pakai baju baru, tetap pakai baju yang baik, berhias, pakai wangi-wangian, bertakbir, ya, demikian. Karena seorang muslim mengagungkan syiar-syiar Allah, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup insyaallah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat, sunnah-sunnah yang dianggap remeh sepele, misalnya berbuka dengan kurma, ini hal-hal yang tidak boleh kita lewatkan. Banyak kaum muslimin, ya,
Dalam berbuka puasa kurma ada, bahkan rutob ada, masya Allah, kurma segar ada. Namun yang dihantam pertama kali gorengan. Gorengan jemaah. Dari sejak dulu antum lahir sampai dewasa ini nggak bosan-bosan juga makan gorengan. Ini musibah. Embu ya sebulan ini loh, puasa ini, Ramadan ini, kurma dahulukan. Ya. Maka panitia, kalau bisa panitia jangan kasih gorengan dulu, kurma saja dulu. Baru nanti kasih gorengan setelah kurma. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.